Manipulasi, pencurian, atau penggantian isi barang sangat beresiko terjadi pada pengangkutan barang menggunakan kontainer atau peti kemas. Terlebih lagi, dengan data pengiriman termasuk informasi waktu, tempat, dan kondisi kontainer yang kurang tepat, menjadikan pelacakan tidak akurat. Lalu, bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Untuk itu, TransTrack mempunyai solusi dalam mengatasi masalah tersebut dengan menghadirkan e-seal. E-seal TransTrack merupakan kunci kargo dengan sensor online buka atau tutup seal secara otomatis untuk menjaga barang Anda tetap aman saat pengiriman. Dengan dilengkapi GPS, Global Positioning System, serta notifikasi jika e-seal efisiensi, serta keandalan dalam rantai pasokan. Keunggulan e-seal dari TransTrack sendiri yaitu Water Resistant with IP67 Certification. Bahan e-seal TransTrack didesain khusus dengan bersertifikat IP67 sehingga tahan terhadap debu, pasir, air, atau partikel sejenisnya dan mampu bertahan pada kedalaman air di 1 dengan paksa ketika terjadi pencurian. Open API and easy integration. TransTrack dapat diintegrasikan dengan sistem logistik yang sudah ada, sehingga memudahkan pengguna untuk mengelola pengiriman barang dengan lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan e-seal dari TransTrack, Anda dapat meningkatkan keamanan dalam pengiriman barang, memudahkan pelacakan barang, dan memungkinkan informasi yang akurat serta real-time terkait pergerakan kontainer Anda. TransTrack, we optimize your fleet to maximize your move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Tita Haryanti di acara webinar TransTrack. Sebelum kita memulai webinar hari ini, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa webinar ini akan direkam dan diunggah ke YouTube channel TransTrack. Jadi bagi Bapak Ibu yang hendak menyaksikan kembali itu dapat melihat kembali ya rekamannya di channel YouTube TransTrack Indonesia. Nah, di webinar ini juga kita akan memberikan merchandise ya, eksklusif merchandise dari TransTrack dan door prize senilai 1,5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang dengan masing-masing akan mendapatkan 300.000 rupiah. Dengan syarat yang terlampir ya, yang pertama pastikan sudah registrasi di form pendaftaran yang terlampir ya. Lalu yang kedua pastikan menonton sampai selesai. Yang ketiga setiap peserta wajib konfirmasi kehadiran di sesi undian. Yang keempat pengundian hadiah akan menggunakan random picker. Yang kelima hadiah akan diproses paling lambat 2 minggu setelah webinar. Yang keenam keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat, dan yang ketujuh, pastikan Anda telah mengisi data diri secara lengkap pada formulir pendaftaran. Karena nanti kami, tim TransTrack akan menghubungi Bapak Ibu yang beruntung melalui form yang sudah diisi ya. Oke.
Nah, selain itu juga kami akan berikan penawaran spesial ya di webinar ini. Diskon dan harga khusus untuk peserta webinar yang mengikuti sampai selesai ya. Oke, sesuai dengan tema webinar hari ini ya, kita sesuai dengan judulnya nih, eksplorasi teknologi keselamatan tambang bersama Gunung Mas Group atau GMG atau GMG gitu ya, dan Transtrek. Di sini saya sudah bersama pembicara kita atau narasumber kita yang spesial, yaitu Bapak Adrian Wisnu Putro selaku General Manager Operation ya dari Gunung Mas Group. Halo Bapak. Halo. Selamat datang ya di acara webinar Transtrek. Ya. Nah, sebelum saya memperkenalkan Bapak lebih lanjut dan Gunung Mas Group dan webinar ini, kita saksikan dulu nih Pak video yang menarik ini ya. Apa tuh? Nah, kita saksikan nih sama-sama, ada video yang menarik nih Pak. Oh iya, belum. Nah, belum Pak. Oke. Lagi ditarik. Iya, biar penasaran Kan Pak. menarik. Iya, kan menarik. Lagi proses ditarik dulu. dulu. Oke. Sengaja Pak, biar penasaran. Biar deg-degan apa nih kira-kira gitu kan ya. Iya. Jadi kalau untuk webinar seperti ini udah sering ya? Udah berapa Sering kali? Pak. Kami dari tim Transtrek, ya ini ada timnya khusus nih Pak, Oke. itu rutin Pak. Oh. Tiap bulan ya selalu ada. Biasanya di bisnis bidang apa aja nih selain pertambangan? Di transportasi, pokoknya yang bergerak di bidang transportasi itu, entah itu logistik, pertambangan. Nah ini dia Pak, udah muncul, kita saksikan dulu Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini video profilnya Gunung Mas Group ya? Ini video profil Gunung Mas Group ya. Perkenalan dulu Pak. Soundnya bunyi kan? Soundnya masuk ya. Ya, ini kegiatan-kegiatan operasional kita di tambang ya, dari base camp kita. Base camp itu tuh lengkap sekali ya, selain ada office ya kan, kemudian ada mes karyawan, ada bengkel juga ya kan, workshop plannya, kemudian sarana olahraga. Itu kami membuatkan supaya teman-teman nggak stres ya kan. Kita bikin lapangan sepak bola, voli pantai ya kan, dan lain sebagainya. Nah, video yang tayang sekarang ini head office kita yang di Jakarta nih. Di Jakarta Selatan. Nah, ini kondisi unit-unit di site ya. Ini di site ya Pak ya? Ini di site kita di Halmahera ya, tepatnya di kota Weda ya, Halmahera Tengah. Itu armada-armada kita, itu kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung. Ya, di sana ada ekskavator kita mulai yang 20 ton, 30 ton sampai kapasitas 50 ton kita punya. Gitu untuk unit. Ekskavator kita kurang lebih ada 75 unit ya kan. Kalau untuk dump trucknya sudah lebih dari 200 unit saat ini. Dan akan terus bertambah. Nah, ini data by 2023 ya, yang update-nya lagi nanti kita akan rilis di akhir tahun. Kita punya white body juga tuh yang diugung DW90A. Nah, itu Hino FM260 ya, kemudian ada yang FM280, kita juga punya Volvo. Ya. Tadi itu unit HD ya Pak, yang kuning gitu ya? Iya. Yang bisa itu unit HD ya? Iya, white heavy body duty. HD, iya, heavy duty. Kita operasional ya, 2 shift ya, 24 jam, jadi shift siang dan shift malam. Ya. 12 jam Pak? Iya, 6 ke 6. Ciri khasnya ya, seragamnya warna hijau ya Pak ya? Hijau, karena kita green company, green energy ya kan. Nah, jadi kita kan memang mainnya di situ ya, sesuai dengan visi misi kami, perusahaan kami juga, bahwa kita tidak hanya nambang juga, tapi kita juga ada eksplorasinya, mengembalikan kepada kondisi awal alamnya seperti apa. Itu kita sebutnya dengan istilah reklamasi. Reklamasi ya Pak ya. Jadi tidak hanya diambil, tapi dilestarikan kembali. Betul gitu Pak ya? Betul sekali, harus itu. Ini kegiatan road maintenance kita punya beberapa alat berat juga ya. Ada moto grader, ini tadi di belakangnya ada kompaktor vibro. Itu lagi bikin jalan ya Pak, jalur ya? Ya, memperbaiki lah, lebih ke arah maintenance. Nah, itu area workshop kita, bengkel ya, workshop plan. Ini kondisi alam di sana, di Halmahera Tengah, di Pulau Halmahera. Asri ya Pak ya? Oh ya, asri sekali. Nah, ini tim office kita di site. Oh, ini di site. Ya, multi culture lah kita, Nusantara.
karyawan kita dari Sabang sampai Merauke ya. Ini kantor pusat kita punya dashboard. Nanti kita cerita sedikit ya. Kita punya dashboard monitoring itu, kita bisa pantau seluruh kegiatan aktivitas pertambangan kita di site sana. Yang jaraknya kurang lebih 3.000 kilo dari kantor pusat. 3.000 kilo? Ya, kita bisa lihat secara real time pergerakan masing-masing unit, penggunaan bahan bakar, jumlah ritase yang dilakukan. Itu kita bisa monitor langsung dari Jakarta. Dari handphone lah. Dari manapun kita berada, kita bisa monitor. Kita selalu diskusi, ya kan, semua itu harus termonitor dan terukur. Tujuannya apa sih? Supaya bisa ditingkatkan. Apanya ditingkatkan? Produktivitasnya, efisiensinya, lebih efisiensikan lagi. Sehingga profitnya itu meningkat untuk kesejahteraan karyawan. Gitu. Ini jalur hauling kita, ini karyawan kita di site. Operator, ya, manpower kita adalah aset nomor 1. Baru komoditas dan infranya itu nomor sekian. Nomor 1 aset itu people. Iya. Nomor 1-nya orangnya ya Pak ya? Iya dong. People. Nampaknya asri ya Pak di sana ya? Tidak panas ya Pak? Hutan. Actualnya panas. Oh, actualnya panas. Syutingnya pas musim hujan. Oke. Jadi terlihat sejuk. Oke. Iya. Nah, Ya, demikian itu dia kita. sekilas mengenai Gunung Mas Grup. Namun itu tadi sekilas, kita sekarang melangkah lebih dalam ya Pak ya, agar semakin disayang, semakin dikenal gitu kan ya. Nah, kalau tadi kita sudah melihat sekilas, sekarang kita ke Bapak dulu terlebih dahulu sebelum ke Gunung Mas Grupnya ya. Silakan Bapak boleh memperkenalkan nama dan jabatannya Pak. Nama saya Adrian Wisnu Putro, jabatan dipercaya untuk handle operasional ya, kebetulan di GM Operation di PT Gunung Mas Group. Oke, selain itu kita akan bahas mengenai GMG-nya nih Pak. Boleh. Kalau kami semua ya boleh tahu GMG ini tuh bisnis yang bergerak di bidang apa sih Pak? Ya, bisnisnya PT Gunung Mas Group itu di mining dan hauling kontraktor. Ya, kontraktor untuk pertambangan dan pengangkutan hasil tambang. Jadi kita bisnis utamanya itu, mining and hauling contractors. Pertambangannya apa nih Pak? Pertambangannya khususnya saat ini yang kita sedang berjalan saat ini di pertambangan di nikel ya. Di nikel. Ya, di mineralnya nikel. Fokus di nikel, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan ekspansi ke batu bara. Seperti itu. Oke, kalau tadi Bapak menyebutkan ada istilah mining kontraktor. Ya. Nah, saya itu juga penasaran nih, ada istilahnya di mining itu kan ada kontraktor ya Pak ya, ada subkontraktor dan ada owner. Nah, itu gimana tuh Pak? Boleh dijelaskan juga tuh Pak? Dan posisinya GMG juga itu di mana tuh Pak? Jadi hierarkinya seperti ini. Dalam suatu kegiatan penambangan ya, itu pasti pertama ada pemilik konsesi lahannya dulu. Ya, itu kita biasa sebut di lapangan itu sebagai owner. Pemilik tambang. Ya, dia itu pemilik konsesi tambang, pasti ya wajib memiliki izin usaha pertambangan. Ya, kemudian di situ ada yang bekerja untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi hasil tambang dari area tersebut. Ya. Nah, di situ ada yang kita kenal dengan istilah main contractor atau kontraktor utama yang berhubungan langsung dengan si pemilik tambang. Ya, kita Gunung Mas Group sebagai main contractor, pemilik langsung kontraktor langsung bekerja sama dengan pemilik tambang. Nah, dari main kontraktor itu kita bagi dua ya, ini untuk di area pertambangan khususnya di nikel ya. Jadi ada mining contractor, yaitu kontraktor yang melakukan aktivitas kegiatan ya eksploitasi atau pengambilan material yang memiliki nilai keekonomian. Kalau di nikel kita nyebutnya material itu ore ya, ore itu tanah seperti tanah ya, itu tapi di dalamnya terdapat kandungan mineral yang memiliki nilai ekonomi. Kita sebut dengan ore. Nah, si kegiatan mining contractor itu adalah mencari, mengambil, dan mengelompokkan ore-ore itu. Ya, dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan kadarnya. Karena di nikel itu kita mengenal kadar yang rendah itu kita sebut dengan limonit ya, nama ore-nya. Untuk yang kadar menengah itu medium saprolite, kemudian yang kadar tinggi itu saprolite. Nah, yang dilakukan adalah pengambilan dengan menggunakan ekskavator. Kemudian diangkat ke sarana pengangkutannya, dump truck ya kan, lalu ditaruh di suatu area ya, kita sebutnya sebagai ETO ya, exported trade ore lah. Jadi posisinya itu ore-ore yang siap ya untuk diangkut kembali. Nah, dari lokasi tambang itu tempat pengambilan itu disebutnya dengan pit area.
dari pit area sampai ke stockpile pertama, kita nyebutnya itu. Ya, itu kita sebut kegiatannya ore getting. Ya, diambil lalu ditaruh. Itu Diambil, tahap pertama. Tahap pertama. Ya. Setelah kegiatan ore getting, ya, dalam kegiatannya si mining contractor itu, nanti ada yang kita sebut dengan hauling. Hauling itu mengangkut material ore dari satu titik stockpile ke stockpile yang lainnya, atau ke areanya smelter, pabrik pengolahan lebih lanjut. Nah, jadi setelah ada kegiatan ore getting tadi ya, ngambil lalu dikelompok-kelompokkan, lalu ada kegiatan ore hauling. Nah, kalau ore getting itu paling ruang lingkupnya 1-2 km aja, dekat dari area pit sampai ke ETO kita sebutnya, atau stockpile ya. Dari stockpile ETO tadi kita bawa ke stockpile dengan area luasan yang lebih besar. Ya, kita sebut kegiatan pengangkutan itu dengan hauling. Jadi kita hauling contractor ya, dari titik ETO ke EVO, exported finished ore ya, dari ETO ke EVO itu kegiatannya disebut dengan hauling. Jaraknya biasanya panjang tuh, jauh, karena kan dari lokasi yang tadinya di pit di gunung kan, sampai ke area EVO. Nah, area EVO ini biasanya udah dekat dengan area untuk dilakukan kegiatan lebih lanjutnya. Bisa itu dijual melalui kapal tongkang, dibawa ke jetty ya, jetty itu private harbor ya, pelabuhan private ya, itu kemudian ada datang tongkang kemudian diangkut atau dibawa ke area pabrik atau areanya smelter atau gudangnya smelter. Jadi kegiatannya itu, jadi ada ore getting, ada ore hauling. Ya. Gitu. Lalu kalau dari tadi ya Pak, berarti GMG ini kan sebagai mining contractor dan yang hauling contractor juga. Dan hauling contractor. Berarti GMG ini tuh memproses dari awal sampai akhir Pak? Ya, kurang lebih untuk handling materialnya seperti itu, dari pengambilannya, pengangkutannya sampai ke stockpile. Oke. Lalu kalau untuk pengolahannya juga oleh GMG Pak? Kalau pengolahan enggak. Oh, enggak. Jadi kita hanya pengeksploitasian. Nah, untuk kita mengeksploitasi ya material tadi, kita ada beberapa tahapan. Ya, tahapan awal itu ya pasti sebelumnya kan sudah dilakukan eksplorasi biasanya oleh pemilik tambang. Kemudian ditentukan titik area pitnya yang akan dieksploitasi. Nah, si kontraktor mining itu melakukan eksploitasi, yang memilah pertama kali dengan membuka dulu yang namanya overburden ya, area-area lapisan tanah paling atas, atau kita sebut dengan area tanah ya yang paling atas, yaitu yang mengandung unsur hara, tempat di mana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ya, pohon-pohon itu ya, kita topsoil bilangnya, lapisan tanah paling atas, kita angkat ya, kita tidak buang, kita tempatkan dalam satu area yang lain. Ada areanya Pak, area khusus untuk topsoil bank. Iya. Kenapa? Karena setelah ditambang ya, setelah diambil ya nilai keekonomian dari ore yang di sana, kita akan kembalikan lagi lalu ditanamin lagi dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita tidak hanya mengambil, tapi kita mengembalikan kondisi seperti semula, tumbuh-tumbuhannya, tanamannya, supaya bisa tumbuh dan hidup lagi di sana. Iya, betul. Jadi setelah topsoil tadi taruh di topsoil bank, lalu kita ambil lapisan yang tidak ada nilai ekonominya, ya, kita singkirkan. Kita bilangnya itu waste-nya lah, ada tampungannya juga ada tuh di sana. Nah, setelah kita singkirkan yang tidak ada nilai ekonominya, baru kita ambil yang kadarnya rendah dulu, biasanya ditemukan di atas. Kita sebut dengan limonite tadi. Ya, itu mempunyai nilai ekonomi. Kemudian habis limonite ada medium saprolite, kemudian ada saprolite yang nilai ekonominya paling tinggi. Paling tinggi. Ya, jadi ada gradingnya seperti itu. Berarti lebih dalam lagi tuh Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kondisi pitnya atau tambangnya sendiri, kalau di nikel itu kita bukit nih biasanya, bukit atau semacam gunung kecil lah gitu ya. Kita open pit, terbuka, tidak masuk ke suatu terowongan, tidak masuk ke dalam lubang yang dalam tuh tidak. Jadi kita di perbukitan gitu, kemudian kita kerjakan dengan menggunakan ekskavator. Pindah-pindahin seperti itu. Tadi kalau mengenai kedalamannya itu Pak, seberapa dalam sih Pak sampai ya, untuk relatif bisa aja dari atas sudah ditemukan material, kan kita selalu ada QC kan, kita mengecek sampling ya kan, kita juga ada labnya juga ya. Kemudian kita bisa mengetahui ke dalam segini sudah bisa diambil nih, maka kita ambil. Itu ada ukurannya nggak Pak? Batasannya apakah semakin dalam itu akan dipastikan selalu ada materialnya tersebut nggak Pak? Tergantung hasil sampling. Ya, jadi kita di situ kegiatannya pasti meliputi kegiatan QC, ya kan? Ada risetnya dulu ya Pak ya? Ada QC, ada riset, ada hasil lab juga, dicek di sana, selalu di sampling.
Lalu kalau untuk kualitas nikelnya kan tadi unsur utamanya ya Grade ya, oh, bahasanya grade. oh grade-nya Jadi ya. dalam 1 ton itu 1% kandungan nikelnya, terus ya sampai dengan 1, sampai dengan 2% tuh yang paling tinggi. Paling tinggi 2%. Ya bisa lebih juga gitu kan. Kan jadi kandungan persentase itu kan ya bervariasi. Nah, oleh karenanya kita itu untuk yang di suatu area dengan kondisi material yang berbeda-beda itu kita nyebutnya selective mining. Jadi kita pisahkan, ya, oh nih yang golongan 0, sekian sampai 1,1% kandungan nikelnya. Diklasifikasikan kita lagi ya. kumpulkan dalam satu kon. Satu kon kurang lebih 150 sampai 200 ton. Nah, kemudian jadi tumpukannya itu kayak kon karena bentuknya lancip gitu ya, kon-kon gitu. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi yang kadarnya lebih tingginya. Ya kan misalkan 1,1 sampai 1,4. Kelompokkan lagi dalam satu kon-kon. Kemudian kita ambil lagi yang kadarnya tinggi, kelompokkan lagi. Jadi kita selektif tuh, ambil, taruh sini, ambil, taruh sini, ambil, taruh sini gitu. Karena ada juga yang konsepnya itu block mining. Apa tuh Pak block mining? Block mining itu ambil semua, jebret, ya kan, dari yang kadarnya rendah, sedang, tinggi jadi satu. Kemudian dipindahkan suatu tempat, nanti ada bagian lain yang memisahkan. Jadi konsep metode miningan nikel ada dua, ya ada selective mining, ada block mining. Di GMG dua-duanya? Prinsipnya dua-duanya kita bisa kerjakan, tapi yang kita kerjakan di 2 area ya, di konsesinya sendiri yang masih grupnya sendiri itu, sama di pemilik tambang yang lain di area sana juga. Nah, kalau yang di grupnya sendiri itu kita lakukan selective mining. Karena nilainya itu kan beda-beda ya, kadarnya beda-beda, nanti kan mempunyai nilai keekonomian yang berbeda-beda juga. Nah, kalau kita kerja di tambang lain, boleh jadi mereka bisa memisahkannya, kita ambil semuanya dan itu semua yang dibayar. Langsung hasil kerjanya itu semua yang diangkut itu akan dibayar. Nah, kalau selektif itu kan beda-beda. Ada yang grade-nya rendah, ada harganya lebih murah, tinggi lebih mahal, seperti itu. Jadi ada 2 konsep. Secara gedeannya gitulah simpelnya. Ada selective mining, ada block mining. Gitu. Oke Pak. Lalu kalau untuk operasionalnya sendiri, tadi kan kalau kita melihat ya sama-sama, di video itu kan ada beberapa jenis unit ya Pak, jenis kendaraan, ada yang HD, ada yang dump truck. Nah itu tuh fungsinya gimana tuh dari sisi biasanya operasional? Kalau HD itu kan karena dia itu kapasitasnya besar, konsumsi bahan bakar juga kan tinggi, ya itu areanya pasti seputar pit aja. Paling jauh ya dari pit to eto, yang stockpile area yang dekat dengan pit yang radiusnya paling sekitar 2 km dari titik pengambilan. Untuk ngambil materialnya aja? Ya, memindahkan dari ekskavator masuk ke HD taruh ke stockpile, masuk ke eto. Nah, yang lebih kecilnya, yang DT tadi ya? DT itu biasanya kita untuk hauling panjang, jarak jauh. Ya kan, karena kan mengconsider konsumsi solarnya juga, mengconsider kondisi jalannya juga, karena kan nggak semua jalannya kita bisa dilalui HD gede-gede gitu kan, wide body kan. Iya. Saya pernah tuh foto juga, saya kecilnya banyak Pak. Jadi berasa kecil. Iya. Ya, jadi ada hauling ya, kalau kita di tempat kerja yang satunya lagi kita sebagai hauling kontraktor, tapi ke depan kita juga akan menjadi mining kontraktor. Mining kontraktor. Ya, jadi kalau di tempat yang konsesi grup sendiri kita kerja 2 ya, mining kontraktor dan hauling kontraktor. Di tempat kerja yang tetangganya lah, sebelahnya kita itu sebagai hauling contractor. Lalu kalau mengenai yang penyewaan alat berat itu gimana tuh Pak? Saya sempat melihat tuh di websitenya itu kan itu gimana? Salah satu yang bisa kita support juga adalah menyewakan alat berat juga, ya kan, walaupun saat ini kita lebih fokus untuk mining dan hauling ya, untuk persewaannya kita masih belum kita fokuskan, tapi ada misalkan unit kita ada yang idle nih, ada kontraktor lain butuh untuk sewa, kita juga bisa sewakan seperti itu. Tapi lebih sering sih untuk kita pakai di grup kita sendiri, sewakan ke kebutuhan internal juga sendirilah. Oke Pak. Ya. Lalu Pak, kita berbicara soal operasional lagi ya Pak ya. Nah tadi dari sisi pengangkutan, terus dari sisi pengambilan gitu ya, kan itu tidak terlepas dari ada operator atau drivernya ya Pak ya. Betul. Nah itu dan lingkungan sekitar. Pastinya. Ya kan Pak, karena melewati selain di wilayah tambangnya juga kan melewati ada jalan-jalan. Nah itu kebetulan area kita tuh private semua. Oh private semua ya. Jadi bisa dibilang hampir tidak bersinggungan dengan lingkungan desa lingkar tambang ataupun lingkungan masyarakat. Jadi agak-agak terpisah gitu. Tapi meskipun demikian, unsur keselamatan itu bagaimana tuh Pak? Jadi unsur keselamatan di pertambangan itu nomor 1. Oleh karenanya di salah satu departemen di bawah saya juga ada departemen HSE ya, Healthy Safety Environment, itu yang bertanggung jawab atas keselamatan dalam kegiatan
seluruh kegiatan aktivitas penambangan di area kita sana. Karena kita selalu compliance dan mematuhi ya aturan dari Kementerian SDM, ya kan, yang paling utamanya di Kepmen nomor 1827K /MEM/30 tahun 2018 tentang keselamatan dan terkait dengan kecelakaan di pertambangan. Karena memang itu yang paling kita hindari. Gitu. Berarti kalau di GMG ini tuh fokus utamanya ke healthy ya Pak ya, HSE. Oh, iya. Namanya HSE ya. Biasanya Ya, kan healthy, kalau safety, environment. yang ESHE itu berarti safety-nya tuh yang Ya. nomor satu. Kalau di Healthy. GMG itu di healthy-nya. Iya, sehat Kenapa dulu. tuh Pak? Ya karena kalau udah sehat baru kita bisa melakukan kegiatan. Oh, betul ya. Baru kita monitor mengenai safety-nya. Oke. Lalu untuk indikatornya Pak, indikator tadi ya, mungkin ya dari HSE tadi itu ada Iya. parameternya atau Banyak indikatornya sekali. atau Iya. KPI-nya itu gimana tuh Pak? Jadi memang kita ada mengenal istilah SMKP ya. Jadi ada memang beberapa item yang wajib dipenuhin. Nanti kita ada semacam rankingnya ya. Compliance-nya sudah berapa persen gitu kan. Nanti ada audit SMKP-nya, sistem manajemen keselamatan pertambangan ya, SMKP. Jadi di situ kita akan bisa mengukur seberapa jauh kita sudah mengikuti seluruh kaedah-kaedah pertambangan yang terkait dengan keselamatan. Gitu. Karena kalau misalkan di kita itu memang keselamatan itu nomor satu. Karena seperti yang tercantum dalam Kepmen 1827K tadi, kita harus bisa mengidentifikasi potensi bahaya. Nah, bahaya itu dikategorikan jadi berapa banyak hal nih. Bahaya mekanis, bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya psikososial, dan beberapa bahaya lainnya. Kita harus bisa mengidentifikasikan dahulu. Gitu. Jadi kalau misalkan yang terkait ya dengan tools-nya, kita biasanya itu yang terkait dengan bahaya mekanis yang sifatnya membahayakan fisik, tapi karena adanya penggunaan alat-alat berat atau alat-alat besar yang beroperasi di sekitar si manusianya. Nah, relate dengan bahaya mekanis tadi, ya kan kita udah urut ya, nanti kita akan mengacu kepada identifikasi bahaya. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi. Jadi setelah tahu kategori bahaya, kita bisa identifikasi bagaimana untuk memanage-nya. Ya, bahaya itu kan mungkin ada yang bisa diantisipasi, ada yang tak terhindarkan, ya kan, ada yang bisa terjadi tanpa atau di luar kendali manusia. Nah, identifikasi bahaya ya itu kita klasifikasikan lagi. Ya, nah salah satu tindakan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi bahayanya adalah yang paling dasar, yaitu yang kita sebut dengan primer method, dengan menambahkan alat atau device atau benda hardware ya untuk menghindari bahaya. Nah, nanti baru ada yang sifatnya itu SOP-nya yang diatur. Baru ada yang terkait dengan fisik pelatihan dan training. Baru terakhir nanti ada yang namanya untuk menghindari bahaya itu APD, alat pengaman diri. Nah, itu semua itu tercantum di Kepmen 1827K. Nah, relasinya apa ya kan dengan pekerjaan kita? Kita ya pasti harus menambahkan hardware juga dan software untuk menanggulangi atau mengantisipasi bahaya dengan metode yang primer, yang pertama tadi, dengan penambahan alat atau memodifikasi alat supaya alat itu tidak menjadi berbahaya atau mengantisipasi terjadinya bahaya. Ya, kurang lebih gitulah gambarannya. Kalau device-nya dari Oh, Transtrack. Dari Transtrack ya Pak ya. Ya. Nah, itu fiturnya gimana tuh Pak? Apa saja Pak? Nah, jadi gini, yang sangat saya merasa terbantu ya, device Transtrack itu punya sistem yang namanya fatigue camera atau disebut juga kadang kita bilang dengan fatigue alert. Jadi kameranya itu ya dari dashboard itu menghadap ke pengemudi atau ke operator. Nah, dengan teknologi AI-nya Transtrack itu bisa mengidentifikasi ya, pergerakan yang membahayakan. Misalkan si driver itu menguap ya kan, ngantuk ya kan, atau ambil handphone atau tidak fokus, itu semua tercapture dan ada buzzernya yang mungkin membuat si pengemudi itu jadi tersadar nih, jadi lebih fokus. Dan itu juga terekam dalam hard disk ya, dalam cloud juga. Jadi kita punya PIC juga atau ada staff kita yang jagain 24 jam. Itu ada control room-nya? Ada control room-nya. Jadi kita monitor semua pergerakan dan semua tindak tanduknya supir itu semua sepanjang perjalanan kegiatan
operasional pertambangan kita. Gitu. Jadi diawasin terus tuh. Nah kan misalnya ya terjadi ya kita tidak harapkan lah ya, misalkan ada insiden atau kegiatan near miss ya sampai tidak bahaya, itu kita bisa lihat, ini kenapa misalnya, kok spionnya ketabrak nih sama kendaraan di depan. Nah kita bisa lihat tuh 10 menit sebelumnya apa yang terjadi. Oh ternyata drivernya udah menguap sebanyak 10 kali. Tiap menit nguap misalnya gitu, berarti dia fatigue nih. Nah kita telusuri lagi lebih dalam, kita investigasi. Apa yang bikin dia ngantuk? Panggil investigasi dengan tim dari HSE, dari tim dari medis, ya kan? Kita interview, tanya jawab, nih buktinya seperti ini, ya kan? Nah silakan dijelaskan. Apakah jam tidurnya kurang? Mungkin tidur terlalu larut malam, ya kan? Atau mungkin, kita bisa evaluasi dengan porsinya dia mungkin makannya terlalu banyak, mungkin gitu kan? Kadar gramasi nasi ya mungkin lewat dari 80 gram, mungkin 100 gram ya. Kita bisa evaluasi itu, kita kurangi nasinya, tambah lauknya gitu, kira-kira gitu ya. Jadi itu bisa menjadi faktor penyebab ngantuk ataupun fatigue. Oke. Dari evidence tadi, rekaman foto dan video itu bisa sejauh itu ya Pak penelusurannya ya Pak ya? Justru itu yang dampaknya kita sangat pakai. Jauh ya Pak ya? Iya, bisa investigasi. Dan kita juga kan ada kamera juga ya yang menghadap ke depan. Jadi kita bisa lihat apakah benar mobil kita yang nabrak, apa mobil depan yang gelinding nabrak kita. Kita bisa punya bukti untuk kita minta pertanggungjawaban kepada yang nabrak, gitu kira-kira seperti itu. Dan proses penelusurannya juga tadi bisa ke makanannya, ke istirahatnya, luas ya. Atau mungkin dia lagi ada pikiran, ada beban pikiran gitu kan, mungkin kan, jadi nggak fokus, ya kan. Nah, banyak hal seperti itu yang bisa kita analisa. Lalu kalau bekerja sama dengan Transtech ini udah berapa lama nih Pak? Mulai tahun 2022 ya, udah jalan tahun ketiga. Tahun ketiga ya, udah lama dong Pak. Lama, loyal gitu. Sangat ya Pak ya. Kan kemarin juga dapat itu Pak, dapat apa? Loyalty Award ya. Iya, dapat award ya Pak ya. Oke. Lalu Pak, kalau boleh diceritakan kembali ya mengenai perbedaan kan kalau dari operasionalnya dari GMG itu tahun berapa tuh Pak awal mulanya? Jadi kalau GMG itu kan secara akta itu kan 2015. 2015. Pemeliharaan operasional itu tahun 2020. Oke. Nah, Bapak kan mulai beroperasional di tahun 2020. Tapi berlangganan dengan Transtech di 2021. 2022. Oh, 2022. Berarti kan ada perbedaan tuh Pak antara sebelum berlangganan dengan Transtech dan setelah. Nah, itu Pak boleh di-sharing kepada kami bareng kali Pak. Yang pertama investment cost. Tadinya nggak beli alat itu, sekarang jadi beli gitu. Yang pertama ada itulah ya, investment cost-nya tambah. Tapi frekuensi ya, kalau kita bilang frekuensi insiden itu bisa berkurang lah ya, mungkin kurang lebihnya hampir 70% lah ya, 75-80% ya frekuensi insiden ya. Insiden itu dalam mereduksi hal-hal itu ya Pak ya? Iya kan ya, kadang-kadang ada yang keserempet, ada yang apa kan telat ngerem, tapi tidak ada yang fatality sih sampai saat ini, alhamdulillah. Jadi dari sisi HSE-nya itu sangat terbantu Pak ya? Sangat terbantu sekali. Apabila terjadi insiden, kita bisa gunakan evidence itu untuk investigasi lebih lanjut. Dan juga sebagai tindakan pencegahan tadi, preventifnya Pak ya? Iya, karena ada buzzer alert-nya kan, ketika dia nguap satu kali udah bunyi tuh. Itu berguna sekali. Oke Pak. Lalu apakah dari fitur Transtech itu berarti dari sudut pandang Bapak apakah sudah memenuhi komponen-komponen HSE tadi yang tadi Bapak bilang primer itu tuh? Ya, untuk saat ini kita sudah satisfied ya dengan pelayanan yang diberikan dari Transtech sendiri ya, karena memang itu kan sifatnya aktif ya, ketika ada indikasi bisa langsung memberikan peringatan ya, jadi kita bisa langsung mendapatkan dampaknya secara langsung. Dan sifatnya yang pasifnya adalah ketika pasca kejadian atau insiden kita bisa punya evidence yang bisa menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, itu sangat berguna sekali untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Karena kita juga punya sistem reward and punishment yang komprehensif bagi seluruh karyawan kita. Iya. Gitu. Jadi kita akan relate ke sana juga tuh, karena kita ada scoringnya. Jadi scoringnya itu kalau misalkan di kita ya, misalkan tanpa ada kejadian insiden, maka si driver tuh dapat reward apa, terus penggunaan part yang lebih efisien dapat reward apa, terus penggantian roda atau tire itu lebih efisien dapat reward apa. Jadi kita bikinkan variabel-variabel reward and punishment itu dengan sebegitu detail dan sebegitu komprehensifnya gitu. Jadi sehingga bisa menjaga
pertama keselamatan daripada karyawan kita, yang kedua aset. Karena kita kalau misalkan terjadi insiden whatever it is ya, itu seperti gunung es tuh. Jadi yang kelihatan mungkin kesenggol, spionnya patah ya kan, sekian lah kelihatan nilai harga spion. Tapi dia inden, harus dikirim dari Jakarta misalnya ya kan, 2 minggu. Maka unit tersebut otomatis nggak boleh beroperasi. Karena kita kalau nggak sempurna nggak boleh operasional. Ada yang kurang dikit aja nggak boleh operasional. Ya, nah itu potensial loss-nya itu jauh lebih besar daripada yang kelihatan tuh. Ya kan, karena satu hari aja udah ngasilin berapa puluh juta mobil kan kalau dia kan kerja. Harusnya kan beroperasi, dia akan menghasilkan. Itu tapi karena ada suatu hal kecil jadinya terdiam dia, termenung ya. termenung di pojokan. Tidak menghasilkan apa-apa. Nggak ngecilin apa-apa. Jadi potensial loss-nya jauh lebih besar daripada yang kelihatan. Ya. Padahal gara-garanya mungkin spion doang patah. Iya, misalnya seperti tapi dampaknya itu besar ya Pak ya. Betul. Lalu kalau untuk tadi device-nya ya Pak, itu apakah dipasang di semua kendaraan operasional Pak? Ya, saat ini di dump truck sih. Kalau di ekskavator dan alat beratnya belum, karena memang kita menganggap area dan risikonya belum se-urgent itu untuk kita pasangkan. Karena kalau hauling road kita kan yang di grupnya kita itu kan 28 km ya, cukup jauh. Dan sedangkan kalau yang di tambang yang tempat kita bekerja, yang di sana juga itu kurang lebih bervariasi. Ada yang 22 km, 29 km, 39 km, sampai dengan yang terjauhnya hampir 60 km. Jadi itu harus kita maintain dan amati betul itu pergerakan si armada unit, begitu pula juga dengan kondisi si drivernya pada saat mengendarai. Karena kan dengan kondisi jalan yang jauh ya kan, itu sangat berisiko tinggi. Jadi kita untuk dump truck kita sudah pasang semua. Karena beli baru pasang langsung. Langsung ada pasang ke Transtrek Pak. Iya. Jadi kalau dari sisi resiko yang DT itu tadi yang dump truck itu lebih tinggi dibanding yang karena HD jaraknya itu. kan, mengingat jaraknya yang lebih jauh. Tapi kalau untuk yang HD apa ada kemungkinan juga nggak Pak untuk dipasang juga tuh alat? Ada kemungkinan juga, tapi ya kita menganggap masih resiko rendah karena kan cuma jarak 2 kilo. Gitu. Iya. Oke. Lalu selanjutnya nih Pak, dari Bapak mengapa Pak pilih Transtrek dibanding yang lain-lain nih Pak? Jadi yang pertama saya harus akui, marketingnya gigih. Ya kan, gitu. Salesnya benar-benar approach-nya bagus ya kan. Yang kedua produknya itu simple tapi ngebantu banget ya, sederhana, praktis tapi sangat membantu kami dalam operasional keseharian. Yang ketiga itu fast response. Ya, kami paling suka tuh dengan vendor atau mitra lah, kita bilang mitra yang fast response 24 jam ya. 24 Jadi sampai misalnya ya kan, ada kendala misalkan ya X lah, faktor X gitu ya. Kenapa gitu kan, mungkin karena sinyal dan lain sebagainya. Kok nggak terkoneksi nih, mereka langsung respon, langsung analisa, langsung investigasi. Kenapa? Ternyata ada kondisi gini Pak, sinyalnya pas saat itu tidak ada atau apa gitu kan. Nah, itu cepat banget responnya. Gitu. Atau misalkan yang memang dari kita misalkan kesenggol bracketnya patah, langsung dia datang, dia ganti itu bracket baru. Jadi walaupun lokasi kita jauh, tapi tim Transtrek itu timnya ada yang di sana juga. Wih, itu sangat kita appreciate. Ada yang didedikasikan di sana ya Pak, ya, untuk memberikan pelayanan 24 jam di sana. 24/8 ya Pak. Iya, sampai ada apa-apa tuh cepet gitu responnya kan, langsung ditanggulangi tuh, beres saat itu juga gitu kira-kira. Dan yang paling penting ya, pricingnya paling kompetitif lah. Tepuk tangan untuk Transtrek ya, dan untuk GMG. Iya. Nah Pak, sekarang nih Pak, saya pending dulu pertanyaan-pertanyaan dari saya nih Pak ya, karena saya juga sangat kepo nih Pak dengan GMG ini, menarik sekali Pak, luar biasa. Kita lihat dulu nih pertanyaan atau diskusi ya dari Bapak Ibu yang di online. Nah di sini nih saya sudah dapat pertanyaan dari saudara Eka Ayu. Silakan. Saya ingin bertanya Pak, apa saja tips and trick agar bekerja atau berkendara di penambangan bisa selalu safety dan terjamin sebagai pekerja? Ini penting. Yang pertama kita harus selalu dalam kondisi siap. Jadi cerita dikit nih. Jadi Gunung Mas Group itu punya corporate value itu siap. Jargonnya, jadi sekaligus corporate value sekaligus jargon. Apa tuh Pak? Siap tuh Pak. Yang pertama sinergi. Ya otomatis kolaborasi bekerja ya kan, sehingga bisa mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua itu integrity. Jadi integritas karyawan kita seluruhnya itu
kita jaga betul, kita bina betul ya integritasnya. Yang ketiga A-nya itu achievement, kita semua masing-masing pekerja di Gunung Mas Group punya target achievement yang harus dicapai. Kita kejar sampai tercapai. Dan yang keempat itu profesionalisme. Jadi semua bekerja secara profesional. Ya. Nah, kenapa saya bilang tadi siap? Siap menghadapi situasi apapun harus, berarti pertama harus sehat. Ya kan? Yang kedua harus istirahatnya cukup. Ya kan? Yang ketiga ya nutrisinya cukup. Meals ya. Jadi sedikit cerita lagi. Jadi kalau karyawan di Gunung Mas Group itu semuanya terjamin ya, mulai dari tempat tinggal, mes, fasilitas, pakaian, laundry semua dijamin. Mealsnya 3 kali sehari plus snack dan kopi ya. Jadi meals itu vital. Jadi makan itu harus proper ya. Tidak berarti banyak, tidak berarti kurang, tapi kondisi kadar gizinya mencukupi, memadai ya. Jadi tadi apa harus selalu siap, aware ya, istirahatnya cukup, kemudian mealsnya cukup, kemudian budaya kerja. Nah, budaya kerja atau corporate culture tadi yang siap tadi itu kita tanamkan. Kenapa? Karena kalau kita personal approach atau kasih training sebagian-sebagian itu dengan karyawan headcount di atas 1000 ya, kita sekarang udah 1000 orang lebih di sana, itu kita harus ngebangun satu budaya. Berawal dari kebiasaan dulu, kebiasaan kecil. Karena kalau sudah menjadi budaya itu akan mendarah daging, maka akan secara bawah sadar kita akan menjadi kebiasaan yang baik, yang positive vibes. Ya, jadi kita selalu tebarkan positive vibes di base camp-nya kita di sana. Ya, jadi kita harus selalu positive thinking dan positive sides karena kesehatan itu juga nomor 1 berawal dari pikiran. Iya, ya kan? betul, dengan Pak. pikiran yang Setuju, positive Pak. thinking, sehat, maka ya niscaya insya Allah itu akan selalu sehat. Jadi seperti itu. Jadi makan cukup, istirahatnya cukup, kemudian budayanya positif, nah itu insya Allah akan safety. Dan kegiatan pekerjaan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Oke. Gitu. Nah, tadi saya tertarik nih Pak dengan apa tadi Pak, makanan, terus segala halnya itu sudah disediakan oleh GMG. Iya. Jadi mulai dari tempat tinggal. Iya, tempat tinggal, mes, AC ya. Oh, terus Lengkap. makanan dijamin. Makanan dijamin 3 kali Gratis tuh sehari. Pak semuanya. Gratis semuanya. Laundry. Laundry-nya juga free. Oh. Jadi kalau kerja di Gunung Mas Group di sana tuh gaji utuh lah. Utuh asal ya Pak? nggak jajan di luar gitu. Di minimarket yang merah dan biru. Oh, jadi apa namanya? Benar-benar kita itu hanya membawa kesiapan diri aja ya Pak ya? Iya. Semuanya fasilitas sudah lengkap. Sudah dilengkapi semuanya. Oke. Terus selanjutnya nih Pak, dari saudara Anisatul ya. Seberapa efektif teknologi pelacakan dari Transtrek dalam mengoptimalkan jalur evakuasi darurat di area tambang dengan medan yang sulit, dan apa peran sistem Transtrek dalam mengurangi resiko kecelakaan di tambang yang dikelola oleh GMG, dan bagaimana sistem ini berbeda di solusi keselamatan lainnya? Banyak nih Pak pertanyaannya Pak. Ini agak komprehensif ya, menyeluruh ya. Satu-satu nih Pak, yang pertama dulu mungkin ya, seberapa efektif? Ya. Nah, seberapa efektif? Menurut saya ini sangat efektif karena tadi yang pernah saya sampaikan di awal bahwa konsepnya itu aktif. Ya, aktif itu apa? Ketika ada indikasi ini driver itu fatigue, lelah, ngantuk atau meleng ya bahasa slangnya, itu udah bisa langsung diberikan pengingat atau buzzer. Ya, jadi menurut saya itu efektif sebagai tindakan aktif ya. Oke, terus kita masuk ke medan jalan. Oke, medan jalan kita memang baik di yang grup sendiri maupun yang kita bekerja di perusahaan tambang, pemilik tambang yang lain, itu kondisi jalan selalu ada yang namanya road maintenance rutin ya. Jadi boleh jadilah kondisi jalan itu bisa dibilang hampir selalu kondusif. Ya, jadi kan tadi sempat disebutkan kalau nggak salah medan yang sulit ya, sulit itu relatif sih ya. Iya. Mestinya sih nggak sulit-sulit amat lah, paling grade jalan juga sesuai dengan kaidah pertambangan ya, mungkin 13 ke bawah lah, jadi tidak terlalu sulit ya. Jadi paling jarak yang menjadi challenge ya, karena endurance ya, daya tahan untuk konsentrasi seorang driver dengan jarak sekian puluh kilometer itu yang sangat menjadi kunci utama. Jadi si Transtrek itu memberikan peringatan ketika ada yang lengah. Nah, itu sangat baik sekali, sangat bermanfaat sekali. Dan pun sampai terjadi insiden, itu kita bisa investigasi dengan akurat karena ada evidence tadi, ada bukti yang tertangkap kamera tadi.
Jadi berguna sekali, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Pasif kan pasca ya, pasca kejadian kita mau lihat apa sih yang terjadi sesungguhnya. Kalau aktif ketika ada sesuatu yang diindikasikan bakal menjadi potensi bahaya, udah diingetin duluan. Gitu. Jadi ya sangat optimal. Nah, lalu tuh Pak yang keduanya, apa peran sistem Transtrek dalam mengurangi resiko kecelakaan di tambang yang dikelola oleh GMG, dan bagaimana sistem ini berbeda dari solusi keselamatan lainnya? Ya tadi perbedaannya membuat dia jadi berbeda ya, dengan kecanggihan AI-nya dia itu bisa memberikan peringatan gitu loh tanpa harus ada orang yang nelpon, gitu kan. Ibaratnya ada automatically, itu kan otomasi kan. Itu udah bagus sekali, itu sangat mengurangi resiko insiden gitu. Itu ya yang mengurangi resikonya karena dia punya peran aktif, berperan aktif dalam menjaga keselamatannya. Dalam tindakan preventifnya ya Pak ya, pencegahan sebelum terjadi. Ya, itu yang membuatnya berbeda dari yang lain lah. Kalau dia ngantuk, tiba-tiba ada buzzer kenceng kan dia jadi kaget jadi gitu terjaga, ya Pak. ya? Jadi nggak ngantuk lagi gitu ya. Terus jadi inget lagi kan kalau misalkan dia sampai tanda kutip membuat mobil kita, armada kita menjadi rusak, dia akan teringat tuh ada reward and punishment juga. Begitu pula kalau dia tidak sama sekali tidak ada insiden, kita kan kasih reward juga. Gitu. Berarti warning sistemnya memakai tadi buzzer tadi ya Pak ya? Iya. Untuk itunya. Betul. Lalu kalau medan yang sulit sih tadi saya ikut menanggapi ya Pak ya mengenai medan sulit, karena kan beberapa waktu yang lalu juga saya pernah tuh ke site pertambangan juga. Itu memang dari sisi jalanannya ya, maksudnya medan yang harus dilalui oleh kendaraan-kendaraan itu juga bagus kok Pak, memang diperhatikan ya Pak ya, tidak di-maintain. Kalau ada yang udah mulai nggak rata, ada tim road maintenance yang datang untuk mengelola tuh, di scrap, ditambahkan material, kemudian dipadatkan lagi, seperti itu terus secara rutin. Pokoknya enak lah untuk berkendara tuh sebenarnya, cukup lah ya Pak ya, tidak bukan yang terjal kok gitu ya. Terus selanjutnya dari saudara Nur Fatihah ya, apa yang menjadi tantangan dalam pertambangan terutama bagi GMG dan bagaimana mengatasi hal tersebut dengan Transtrek, berarti tantangan dan peran Transtrek lah barangkali Pak dalam mengatasi permasalahan ini. Kita seperti yang pernah disampaikan juga tadi bahwa kita pernah mendapat reward of achievement 1 million hours without accident. Nah, luar biasa Pak. Ada reward khusus dan ada beberapa hadiah lah dari pemilik tambang ya. Nah, itu yang kita harus kejar. Nah, di situ peran aktif si device Transtrek tadi sangat mendukung. Karena kan sifatnya mencegah atau mengantisipasi terjadinya bahaya. Nah, itu kira-kira gitu. Sampai zero accident lah Pak ya. Iya. Karena ada tadi fitur dari Transtrek yang bertindak sebagai apa tadi, preventif ya. Iya. Pencegahan. Oke. Lalu selanjutnya dari saudara Agustri. Apa saja teknologi keselamatan terkini yang telah diterapkan oleh Gunung Mas Group dalam operasional pertambangan? Ini ada beberapa nih, satu-satu dulu kali ya Pak ya. Boleh. Nah, ini apa saja teknologi keselamatan terkini yang telah diterapkan Pak? Mungkin lebih ke fiturnya apa aja Pak, selain kamera tadi, kamera yang ke depan ke driver, kamera yang ke driver yang bisa ngebaca gestur si pengendara, kemudian kamera yang hadap depan yang melihat kondisi di lingkungan sekitar yang kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya insiden, ya kan. Kemudian ya kita ada satu alat lagi sih yang belum bisa di-spill di sini. Jadi sebelum para driver itu berangkat kerja, ya kita ada fatigue and concentration test lah. Ya, jadi suatu alat lagi ya di luar yang tadi ya, di luar Transtrek. Jadi kita bisa menilai ya seorang driver itu siap untuk bekerja atau harus istirahat sejenak atau tidak boleh bekerja. Nah, itu ada kita alatnya di sana. Kemudian yang kedua otomatis tentunya si Transtrek sendiri yang sudah kita install di semua unit armada dan truknya kita. Ya itu sih dari segi alat ya kan. Ya. Kemudian apa tadi? Lalu selanjutnya dari pertanyaannya tadi, bagaimana penerapan sistem pemantauan real time dapat mempengaruhi manajemen risiko di lingkungan pertambangan? Oke, jadi gini, kalau untuk pemantauan real time-nya itu kita setiap saat bisa melihat apa yang terjadi di unit dan truk kita, ya.
Nah, dengan begitu, dengan adanya kamera aja sebenarnya itu secara psikologi, driver juga sudah merasa bahwa dia itu diawasi. Iya, betul. Ya kan, nah, otomatis dia akan bekerja dengan lebih sungguh-sungguh, normatifnya betul. gitu ya kan, Iya, betul. dengan lebih fokus, lebih konsentrasi ya, karena dia juga pasti orientasinya juga kan kalau selama dia bekerja itu tidak ada insiden maupun insiden kan dia dapat tambahan bonus. Betul. Nah, dia pasti akan lebih ingat gitu. Jadi memang peran transfer sendiri dalam optimalisasi kerja dan menjaga agar tidak terjadi bahaya atau insiden itu harus dikomprehensifkan juga. Jadi tidak hanya alat, buzzer sebagainya, tapi relate-nya kemana nih? Oh, hasil dari monitoring selama ini tidak pernah insiden. Ya itu kita tambahkan reward seperti itu. Jadi relate ke banyak hal yang lain gitu. Kita komprehensifkan dalam suatu kesatuan sistem reward and punishment. Itu ke sana arahnya. Jadi kan kebaca nih, oh dia ngantuk berarti lelah terus jadi insiden, wah lu kena punishment kan gitu kira-kira. Jadi ada hal lain yang mendukung ya suksesnya kegiatan yang safety. Gitu. Jadi untuk dari sisi Gunung Mas Grupnya juga bisa memantau secara real time ya dari drivernya, operatornya dan lapangannya, dan dari psikologisnya juga tadi dari driver juga secara tidak langsung dia merasa aduh ini diawasi terus, gue diawasi nih 24 jam gitu ya. Makanya dia juga akan ada dorongan untuk sungguh-sungguh kan gitu ya Pak ya. Psikologinya seperti itu. Betul. Dari situ pun dampaknya udah banyak tuh kemana-mana. Betul. Untuk mensukseskan operasionalnya dari GMG ini. Iya. Lalu selanjutnya apalagi nih yang ketiga ya, masih dari saudara Agustri ini. Apa peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi armada kendaraan dan keselamatan operasional? Peran teknologinya nih Pak. Kalau teknologi yang sifatnya real time, informasi yang bisa ditarik setiap saat ya kan, kemudian dia juga bisa memberikan review atas kegiatan pertambangan, tentunya dengan tidak terjadinya loss atau kerugian akibat dari suatu insiden atau accident, itu udah suatu bentuk efisiensi. Ya kan? Misalnya sebelum ada alat ini, seolah tidak ada pengawasan, kalau supir ngantuk nggak ada alert kan bisa terjadi insiden atau accident. Itu kan loss. Nah, kalau loss yang tidak terjadi itu kan efisiensi. Gitu. Jadi kan tidak terjadi loss, tidak terjadi kerugian, atau menekan tingkat kerugian yang terjadi akibat dampak dari kecelakaan, itu sudah merupakan bentuk efisiensi. Gitu. Jadi kalau misalkan sampai terjadi loss-nya sekian, kalau tidak terjadi kita saving sekian, berarti kan efisien. Seperti itu. Dan juga kalau dalam pandangan saya keuntungan dari adanya bukti foto dan video tadi ya Pak, evidence, itu juga menghindari adanya kebohongan ya Pak ya. ya, jadi di luar daripada fungsi device yang sudah sangat membantu, ya kita sinergikan ya, kita kolaborasikan dengan sistem reward and punishment yang kita buat. Jadi dengan adanya alat itu ya kita bisa memantau situasi aktualnya sehingga akan terlihat nih ya, terlihat kalau misalnya ada kondisi yang mengakibatkan itu terjadi insiden ataupun accident ya, tadi sebagai evidence bahwa membuktikan bahwa si driver ini lelah atau mungkin dia ngantuk ya kan, atau dia tidak aware. Nah, di situ ketika investigasi ya kita akan bisa memberikan tindakan selanjutnya. Tadi kan terkait ya, apakah itu bisa aja suatu peringatan,
pelatihan, mungkin dia lupa dengan pengoperasian unit yang ini karena kadang-kadang ganti ya. Oh, kita unitnya A, tiba-tiba kita harus berikan dia unit yang lebih bagus ya, misalnya seperti itu. Nah, mungkin dia lupa di mobil yang lebih bagus itu ada fitur ya kan. Nah, mungkin dia lupa. Jadi dia tidak mengoperasikan fitur itu. Nah, di situ kita akan berikan pelatihan in class training gitu. Jadi dari informasi yang diperoleh, jadi apakah dia harus di training lagi, apakah dia harus diberikan teguran, apakah dia harus diberikan surat peringatan, ataupun dia harus kita selesaikan ya di kontraknya, ya tanda kutip diberhentikan, itu kita punya bukti yang akurat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi sangat berguna sekali itu evidence dari si alat transact tadi untuk menentukan tindakan apa yang harus kita berikan kepada si driver. Bahkan sampai tadi penelusuran di makanannya ya Pak ya? Iya. Apakah terlalu banyak, ada terlalu sedikit atau kurang gitu ya? Iya, nasinya kebanyakan nih jadi ngantuk ya kan. Nah, itu kita bisa analisa sampai sejauh itu. Sampai ke istirahatnya juga ya Pak? Iya, jam tidurnya. Jangan-jangan kalau malam nggak tidur gitu kan? Iya, biasanya main game semalam iya, kan. iya. Gitu. Oke. Reward and punishment itu program kita. Oke. Lalu selanjutnya dari saudara Fauzia. Sebelum saya lanjutkan, apakah semuanya berjalan aman ya? Suara aman ya? Suara saya masuk aman? Masuk. Oke, selanjutnya ya dari saudara Fauzia. Apa metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur efektivitas teknologi keselamatan yang diterapkan? Ini banyak nih Pak. Tadi sebagian kayaknya udah relate dengan yang sebelumnya ya. Udah ya, mirip ya. Evaluasi udah ya tadi ya. Jadi ada penelusuran lah dari istirahat, makan, kan, terus bisa, dari berapa banyak dia melanggar, apakah dia belajar atau enggak gitu ya dari kejadian sebelumnya. Iya, itu kan kita bisa evaluasi based on evidence yang kita tarik informasinya dari device yang transfer punya. Iya, oke. Itu sudah ya yang pertama sudah terjawab. Lalu yang kedua, bagaimana teknologi keselamatan dapat membantu dalam pengurangan insiden kerja dan meningkatkan produktivitas. Ini juga sudah ya tadi ya. Ini sudah tadi. Terus apa saja indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan untuk menilai keselamatan operasional dalam manajemen armada. Oh, ini KPI belum nih Pak? Oh, oke. Indikator kinerja utama atau KPI-nya. Ya, ini kan kayaknya agak luas ya, tidak hanya untuk keselamatan tapi juga manajemen armada. Ya, jadi gini. Kalau di kita ya di Gunung Mas Group itu tadi saya lebih detailkan ya. Jadi kita itu punya sistem di luar, ya pokoknya ini bagian dari benefit ya. Kan kita kan pasti ada gaji pokok, ada hitungan premi atau insentif atas muatan otoritas yang dibawa oleh driver ya kan, dan sebulan. Kita punya reward and punishment. Nah, kita itu mengkomprehensifkan beberapa variabel ya. Yang pertama, dalam sebulan tidak ada accident. Ya, itu poinnya paling besar tuh, kita bikin sistem scoring ya kan. Yang kedua ya, tidak ada miss operasional. Kenapa miss operasional jadi poin penting? Karena kalau dia salah mengoperasikan alat itu rusak, itu loss-nya bisa gede sekali ya kan. Wah, overrun, mesin jebol, 300 jutaan kira-kira seperti itu ya kan. Harga unitnya aja miliaran ya Pak? Iya, itu udah miliaran gitu kan. Nah, yang ketiga ya, konsumsi air ya. Supaya apa? Supaya sopir itu tidak langsung hajar aja, ada batu hajar, lubang hajar, hancur tuh ban ya. Pecah ya kan, satu ban itu 8 juta kalau yang dump truck ya kan, kurang lebih kan. Nah, konsumsi tire-nya tuh sekian ya kita tentukan. Yang keempat ya, dia tertib dalam melaksanakan servis periodik. Jadi misalkan di jadwal DT nomor sekian tanggal sekian atau hari apa ya, wajib untuk melakukan periodic maintenance service. Maka dia datang, dia serviskan mobilnya, nah itu dapat skor lagi. Nah, jadi udah berapa? 4. Yang kelima, si pengemudi atau driver itu tertib melakukan pemeriksaan dan pengecekan harian. P2H kita sebutnya. Apa tuh Pak? Pemeriksaan apa Pak? Pemeriksaan atas unit yang akan dipakai. Jadi sebelum dia nyetir, dia kelilingin unitnya dulu. Cek tekanan angin ban, cek level olinya semana, cek kondisi air radiator, ya kan, cek kondisi lampu, cek kondisi water spray buat di kaca, ya. Kalau dia tertib lakukan itu ada skornya juga. Jadi dengan banyak variabel yang kita komprehensifkan, ya, itu membuat sopir atau driver itu bekerja dengan lebih
lebih fokus, lebih concern menjaga seolah unit itu adalah milik dia. Iya. Ya karena apa? Ada nilai rupiah yang akan dia nikmati nanti. Iya, Gitu. Tapi di luar itu kita juga punya sistem punishment-nya, ya kan, Iya. mulai dari kerusakan sekian, hukumannya apa, kerusakan sekian, hukumannya apa, kerusakan sekian, konsekuensinya apa, itu kita juga punya. Pokoknya semuanya sepadan ya Pak ya. Iya, semua terukur, kita bikinkan suatu reward and punishment yang komprehensif Iya, betul. untuk menjaga keselamatan bekerja. Karena kan keselamatan di tambang itu kan tidak hanya unitnya gitu loh. Betul. Kita juga pikiran dianya, Iya, sopirnya gitu kan. Drivernya, iya. Iya, seperti itu gambarannya. Tapi kalau tadi Pak untuk unit dan drivernya itu apakah satu unit satu driver udah didedikasikan atau enggak tuh Pak? Kalau kita nggak bisa, karena kan mobil itu kan Ganti-ganti bekerja ya? 24 jam. Oh, Supir kan nggak ganti-ganti 24 jam. Ada yang shift 1, supirnya A, shift 2, supirnya B. Nah, ketika pas shift 2, supir B-nya lagi cuti roster ya kan, lagi pulang misalkan kan harus ada spare. Oh iya. Nah, jadi minimal itu dipegang oleh 3 atau 2,5 rasionya. Jadi 2 orang yang dedicated ya, setengah orang ya, satu orang itu pindah-pindah tuh. Kalau pas lagi ada yang cuti dia yang bawa gitu kan. Nah, tapi dalam satu grup, karena kita bikin menjadi beberapa grup-grup kecil. Grup apa tuh Pak? Grup driver. Oh, grup Ya, driver. supaya lebih termanage. Jadi mobil itu nggak lepas dari orang-orang itu aja tuh. Paling 2 atau 3 orang itu aja, nggak pindah ke orang lain di luar grup. Karena penelusurannya akan sulit kalau tiba-tiba unit itu rusak. Kalau banyak yang megang kan, wah tadi saya bawa normal. Nah, misalnya gitu kan, wah itu yang salah siapa tunjuk-tunjukkan. Iya, Tapi kalau udah dirapikan dalam satu kelompok, ya cuma dia aja nih. Iya, benar. Ya kan nggak jauh kita ngetresnya. Gitu. Tracingnya gampang. Gampang. Itu yang kita si A, si B bikin. gitu kan. Iya, dan kita punya insentif grup juga. Gitu. Jadi kalau satu grup itu udah bagus semua, skor lengkap semua, tambah lagi insentifnya. Oh gitu, Pak. Iya. Jadi ada reward individu dan juga ada grup. kolektif grup. Iya. Wah, keren sekali nih Pak. GMG ini Pak. Kita punya jurus-jurus lah ya kan. Tapi konsepnya gini, resep itu boleh dilihat dan dibaca siapapun, tapi kan kokinya beda. Iya. Silakan, ini kan ilmu sebenarnya ya. Bisa dipakai sama grup lain ya gitu. Resep rahasianya mah kan tetap aja ada di. Tetap aja yang masak kan Bapak. beda. Iya, Rumusnya boleh sama kan gitu. Ya. Selanjutnya tadi yang mana ya? Yang KPI ya. Lalu selanjutnya sekarang yang terakhir nih. Sejauh mana kolaborasi dengan penyedia teknologi seperti Transtrek berkontribusi terhadap pengembangan solusi keselamatan di industri pertambangan? Sejauh mana kolaborasi dengan penyedia teknologi seperti Transtrek berkontribusi terhadap pengembangan solusi keselamatan di industri pertambangan? Gimana tuh Pak? Ya gini, sejauh mana kolaborasinya, sejauh komponen apa atau hardware apa yang dibutuhkan. bisa kita utilize yang relate dengan bisnisnya kita. Yang sesuai misalkan, ya? Misalkan, Transtrek keluarkan lagi teknologi ini untuk kepentingan ini. Kita analisa nih, kita urgent nggak kita pakai ini? Oh ternyata ini urgent dan ngebantu, kita akan pakai. Itu kalau kita lihat, oh ini belum urgent kayak tadi. Misalkan, untuk fatigue alert di excavator yang nilai risknya lebih rendah, ya kita belum pasangkan dulu. Karena kita menilai itu belum menjadi suatu urgensi. Nah, tapi kalau ada device baru lagi yang menurut kita bisa kita utilize, ya kita akan pakai. Jadi tidak serta-merta kita langsung ambil semua nih, karena mungkin boleh jadi hal ini berguna untuk di bidang industri yang lain. Untuk di logistik, ya kan kita ditambah, nggak relate misalnya seperti itu. Menyesuaikan dan kebutuhan lah Pak ya. Menyesuaikan, karena kita konsepnya kan efisien, efektif juga. Betul. Lalu selanjutnya nih, ini terakhir ya, nampaknya dari saudara Wildan. Ya, apakah sekarang Transtrek terbatas di industri tambang saja? Ya, yang jawab bukan saya nih, berarti ke depan. nih. Ya, ada dalam kurungnya ini nih, dijawab oleh Mbak Tita katanya ya. Apakah sekarang Transtrek terbatas di industri tambang saja? Ke depan apakah mau trial masuk ke mensuplai industri lain seperti manufaktur dan logistik? Oke ya, jadi sejauh ini Transtrek sebagai perusahaan teknologi enabler ya, yang telah bergerak di bidang transportasi dan logistik, yang bahkan sekarang sudah melebarkan sayap di pertambangan, itu tidak menutup kemungkinan ya untuk terus melebarkan sayap di berbagai macam sektor industri gitu ya, karena produk-produknya Transtrek baik di software ataupun hardware itu sangat komprehensif gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa nih ke manufaktur dan logistik itu
saya optimis bisa ya gitu, tidak menutup kemungkinan, tergantung dari tadi kebutuhannya seperti apa, produk apa yang dibutuhkan, itu nanti kita bisa berbicara lebih lanjut gitu ya untuk Bapak Wildan. Seperti itu, semoga jawabannya puas ya dengan jawaban saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan terbaik. Wih. Apakah kita ada kategori untuk penanya terbaik? Ada ya, seperti yang sudah saya janjikan di awal tadi ya. Di sini saya sudah mendapatkan 3 nama untuk pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek ya. Yang pertama, nama pertama adalah Anisatul. Hadir tidak nih, saudara Anisatul? Hadir tidak? Yang kedua, saudara Agustri ya. Lalu yang ketiga ini saudara Putri Isti Jevira. Ya, selamat untuk 3 nama tersebut akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek ya. Nanti akan dihubungi oleh tim Transtrek ya. Jadi melalui form yang udah diisi tadi ya, melalui kontak yang diisi di form. Sekarang kita akan masuk ke sesi dokumentasi dulu, Pak. Untuk mengabadikan momen kita nih ya, Pak ya. Ya. Ayo Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang ada di online barangkali bisa menyalakan videonya ya, kameranya untuk sementara, untuk kita ambil fotonya untuk mengabadikan momen ya. Oke. Per page berarti kan karena banyak. Ya, per page. Ini ada berapa nih? Ada 3 ya? Ada 3. Oke, saya hitung ya. Kita pose dulu nih, Pak. Kameranya mana kameranya? Mana? Itu tuh, Pak. Tuh, ini kameranya yang mana nih? Yang ini nih. Yang ini. Oke. Oh, yang itu yang tengah, Pak. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Page kedua. 1, 2, 3. Page ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah untuk sesi dokumentasi. Sekarang kita ada kejutan lain nih, Pak. Apa lagi nih? Tadi, saya kan sudah berjanji di awal. Nah, saya itu tepat janji nih saya orangnya nih. Kita akan berikan door prize tadi ya. Senilai 1,5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Dan masing-masing orang akan mendapatkan 300.000 rupiah ya. Bentuk hadiahnya itu dalam bentuk voucher ya. Voucher belanja. Oke, kita buka random pickernya. Kita akan acak, kita akan spin, kita hitung. Nah, masih disiapkan ya, agar penasaran nih Pak. Biasa Pak gini Pak, biar penasaran Pak. Oke, kita spin ya. Siap-siap, ayo berdoa nih, semoga dapat lumayan ya untuk jajan. Saya hitung nih. 1, 2, 3, spin. Kita lihat siapa nih nama yang muncul. Wih, selamat nih untuk saudara Asfuri Maulana. Selamat. Apakah hadir saudara Asfuri Maulana? Saya hitung. 1, 2, 3, hadir. Oke, hadir, sah ya. Valid nih ya, valid. Sip. Kalau dipanggil nggak ada, jadi gugur ya. Kalau dipanggil tidak ada, jadi gugur. Oke, kita nama kedua. Kita spin lagi. 1, 2, 3. Saudara, siapa nih? Saudara Amalia Putri. Hadir saudara Amalia Putri, silakan ketik hadir kalau hadir ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, gugur ya. Gugur, tidak ada Pak, tidak hadir. Kita spin lagi nama kedua. 2, 3.
Kita dapatkan nama saudara Maharani Ardika. Muncul tidak? Hadir tidak? Maharani Ardika. 1, 2, 3. Gugur lagi. Oh, hadir. Oke. Udah ya, pas banget. Sip. Saya belum bilang enggak, udah hadir ya. Oke. Kita nama ketiga nih. 1, 2, 3. Hampir aja, iya betul, hampir aja nih. Oke, nama yang ketiga adalah saudara Muhammad Nasrul Aulia Farhan. Apakah hadir? Hadir Ya, tidak? itu. 1, 2, 3. Aduh, gugur, sayang sekali. Ada. Kaget dipanggil Ada. ya? Enggak. Oh, gugur ya? Gugur, udah nggak ada. lewat? Iya. Oh. Ya, masih nama ketiga nih. Masih nama ketiga. Mungkin 1, tadi sinyalnya. 2, 3. Sengaja biar kaget kan, biar seperti tadi fatigue gitu ya. Kalau ngantuk Harus siap. Nama ketiga ya masih Abdul Hamid S.I.Kom. Apakah hadir? Saya hitung. 1, 2, 3. Abdul Hamid gugur. Oke. Nah, waduh, susah nih, nyari pemenang aja susah nih Pak. Ketiga nih berarti masih. Gak siap. Iya nih, gak siap nih, fatigue nih kayaknya nih Pak. Ngantuk. Banyakan nasi. Oke, saudara, saya nggak terlihat, Satrio Nugroho, Ardianto Satrio Nugroho. 1, 2, 3. Gugur, sayang sekali. Kita hitung lagi, masih nama ketiga. Aduh, kita stuck nih di nama ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita sudah dapatkan nama siapa? Siapa nih namanya? Reza Hashim Zakarian Syah. Reza Hashim Zakarian Syah. Hadir, hadir udah. Siap ini. Udah siap nih. Berarti sesuai dengan tadi. GMG siap. Hadir. Sekarang nama keberapa nih Pak? Keempat ya? Ya. Nama keempat. Oke, kita spin lagi untuk nama keempat. 1, 2, 3. Kita dapatkan nama Puput Eka Sahputri Kahi Husen. Puput Eka Sahputri Kahi Husen. Apakah hadir? 1, 2, 3. Aduh, gugur. Hitung lagi nama keempat. Spin. Siapa nih? 1, 2, 3. Siapa nih? Fauzia, saudara Fauzia. Saudara Fauzia. Gak hadir? 1, 2, 3. Gugur lagi. Masuk. Gini gimana nih? Sah tidak nih? Saya tanya dulu nih. Bagaimana? Oh, udah Sah? masuk duluan ya. Oke, sip. Jadi sekarang nama terakhir, nama kelima ya. 1, 2, 3. Hampir saja ya, saudara Fauzia. Nama kelima. Ayo nama kelima. Saudara Al-Ikhlas. Oh, belum muncul ya kalau di Zoom-nya ya. Saudara Al-Ikhlas. Saudara Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Gugur lagi. Oke, nama kelima lagi. 1, 2, 3. Kita dapatkan nama saudara Farahia ya. Farahia. 1, 2, 3. Farahia. Oke, kita masih spin. Saya sambil jawab ya. Apakah ada nomor CP yang bisa dihubungi? Nanti akan dihubungi ya. Oh, hadir nih. Gimana nih, panitia? Gugur karena lambat ya. Oke, karena terlambat ya. Oke, ulang ya. Nah, kita dapatkan nama saudara Resvi Zalnisa Razma. Kita dapatkan Resvi Zalnisa Razma. 1, 2, 3. Gugur lagi. Nama terakhir nih Pak, susah Pak nama terakhir nih Pak.
Tuh ada yang nanya emailnya kok sama, mungkin kakak Adi kali. Iya. Sharing email. Masih nama kelima ya, Saudara Adi Miftah Sujadi Praja. Adi Miftah Sujadi Praja. 1, 2, 3. Sengaja nih Pak, biar kita lama-lama nih Pak, biar lama di sini kan. Tuh. Lanjut, oke. 1, 2, 3. Ada lagi? Adakah ada lagi? Saudara Muhammad Ramdhani. Oh, Muhammad Ramadhani ya. Muhammad Ramadhani. Saya hitung. 1, 2, 3. Muhammad Ramadhani gugur. Oke, kita spin lagi nih nama kelima Pak. 1, 2, 3. Kita dapatkan nama siapa nih? Ahmad ya, Saudara Ahmad. Dengan emailnya di dentom@gmail.com. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Alot sekali, ya betul, alot sekali deh pertarungannya ya. Mencari yang beruntung nih, aduh. Spin lagi kita, spin lagi. 1, 2, 3. Kita dapatkan lagi nama saya aja lah. Ya, ya kalau yang nama 5 nih, Saudara Gos Farel Garaso Sakti Muhibbi Putra. Gos Farel Garaso Sakti Muhibbi Putra. Aduh, 1, 2, 3. Gugur lagi. Let's go. Oke. Ini nama saya aja ya Pak ya. Banyak yang nggak siap. Aduh, iya nih banyak yang fighting gini nih yang nggak siap nih. Saudara Dimas di email gradiantorodimas@gmail.com. Dimas, Saudara Dimas, gugur ya, nggak ada ya? Ada. Wah, ada tuh, Oke. hampir saja ya, saya hitung. Selamat. Selamat Saya bisa ya. pulang. Selamat nih. Kalau nggak ada lama nih. Untuk 5 nama tersebut, selamat akan mendapatkan voucher belanja ya senilai Rp300.000 ya, dengan total tadi 1,5 juta untuk 5 orang pemenang dengan masing-masing Rp300.000. Sebenarnya saya masih ingin banyak nanya nih Pak. Saya ini masih banyak kita sharing. Nah, namun waktu ya nantilah kita lanjutkan lagi ya Pak ya di lain acara, di lain kesempatan. Nah, tadi sesuai dengan janji saya lagi, ini saya di awal banyak janji nih Pak nih. Saya selain memberikan eksklusif merchandise dan door prize, saya juga akan memberikan diskon webinar ya, khusus bagi para peserta webinar. Di sini kami Transtek akan memberikan diskon senilai sebesar 20% ya, yang berlaku hanya 2 hari sampai 25 Oktober 2024. Dan akan memberikan diskon 10% yang berlaku selama 7 hari sampai 1 November 2024 ya, dengan syarat dan ketentuannya gini. Instalasi dan pembayaran harus dilakukan paling lambat 1 bulan, paling lambat di bulan November 2024. Lalu metode pembayarannya bisa cash, cicilan, dan sewa. Dan diskon ini ya, diskon 20% dan 10% ini hanya untuk harga dan produk yang ada di brosur. Jadi bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang berminat dengan produknya Transtek, silakan. Kami juga akan memberikan free trial ya. Di sini kami memberikan free trial bagi Bapak Ibu yang mau coba nih, misalkan mau fiturnya samaan dengan Pak Adrian ya dari Gunung Mas Group, itu silakan mau samaan fiturnya saya dengan Gunung Mas Group gitu, boleh gitu ya. Nah, dapat menghubungi ke sini, dapat menghubungi ke kami ya di kontak WhatsApp +62811119002999 atau di Instagram @transtrek.co atau via email kontak@transtrek.co, atau Bapak Ibu juga dapat langsung memindai atau men-scan QR code yang tertampil di layar. Silakan ya, jangan segan-segan untuk menghubungi Transtrek ya. Oke, nampaknya waktu kita sudah overtime. Sudah overtime gitu ya.
Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ya, terima Adrian kasih kembali. untuk waktu dan ilmunya Pak yang telah dibagikan kepada kami. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah menghadiri webinar ini sampai akhir acara. Saya juga terima kasih untuk panitia ya, untuk Transtrek dan khususnya untuk PT Gunung Mas Group. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya tutup webinar pada sore hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Alat yang mutakhir. Kami selalu menyuguhkan pelayanan terbaik. Perkembangan perusahaan kami terbukti dari peningkatan total populasi unit produksi dari tahun ke tahun, baik untuk unit ekskavator maupun unit dump truck. Setiap langkah ada hasil terbaik demi memuaskan mitra bisnis. Tim kami adalah para ahli yang berpengalaman, berdedikasi tinggi, dan berintegritas. PT GMG berkomitmen mengedepankan keselamatan kerja dari seluruh aspek kegiatan. PT Gunung Mas Group mulai menjalankan proyek mining pada tahun 2020. Dan dalam waktu 4 tahun, kami dapat meningkatkan kapasitas produksi dengan signifikan. Profesionalitas PT GMG dalam jasa hauling dibuktikan dengan peningkatan kapasitas produksi yang sangat pesat. Peningkatan produktivitas didukung oleh road maintenance dalam memaksimalkan jalan untuk menjamin kelancaran operasi hauling. Dan kami juga menyediakan jasa heavy equipment rental. Sektor keberlangsungan lingkungan menjadi perhatian khusus kami. Dampak positif kami dibangun untuk memberikan dampak yang berarti kepada komunitas lokal. PT GMG selalu menjawab panggilan teknologi terbaru dengan tujuan menciptakan lingkungan pertambangan yang berkelanjutan. Selalu ada tanggung jawab kepada mitra dalam menyusuri perjalanan hingga berakhir di podium kesuksesan. Kami terpercaya dalam membangun kolaborasi yang kuat dan memberikan solusi demi meraih kejayaan bersama. Kami hadir untuk Anda, selalu siap bersinergi menciptakan dunia yang lebih baik. Saat ini dan masa depan adalah kesempatan emas yang tak bisa dilewatkan. Sukses adalah inti dari kerjasama yang terbangun. Bersama mencari solusi terbaik bagi perkembangan dunia. Karena kami adalah PT Gunung Mas Group. Saat dunia terus berkembang,
berdiri di garis depan, menghadapi berbagai tantangan, memenuhi kebutuhan sumber daya mineral. Tekad, komitmen, kepercayaan, dan optimis menjadikan kami mitra yang kuat membangun proyek pertambangan. Inilah wajah kami. ...2019 menjadi takdir kami. PT Gunung Mas Group memberi bukti sebagai kontraktor pertambangan. Berbagai proyek besar tertangani oleh tangan profesional dan kualitas alat yang mutakhir. Kami selalu menyuguhkan pelayanan terbaik. Perkembangan perusahaan kami terbukti dari peningkatan total populasi unit produksi dari tahun ke tahun, baik untuk unit ekskavator maupun unit dump truck. Setiap langkah ada hasil terbaik demi memuaskan mitra bisnis. Tim kami adalah para ahli yang berpengalaman, berdedikasi tinggi, dan berintegritas. PT GMG berkomitmen mengedepankan keselamatan kerja dari seluruh aspek kegiatan. PT Gunung Mas